Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan tahsin surah Al-Fatihah atau belajar membaca surah Al-Fatihah dan sifat-sifat huruf hijaiyah apa saja yang ada di surah Al-Fatihah serta makrop atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Langsung saja kita ke surah Al-Fatihah. Kita sudah berada di surah Al-Fatihah ya. Jadi langsung saja kita zoom dulu atau perbesar biar lebih jelas. Di sini ada huruf ba. Ini ba ya, ba berbaris bawah atau kasro namanya ya. Ini garis bawah atau kasro dibaca bi. Setiap baris bawah bunyinya i, bukan e tapi i. Dibaca bi. Kemudian ada huruf sin atau sa. Makrok atau tempat keluarnya huruf sin atau sa yaitu ujung lidah kita ke gigi seri bawah bagian dalam ya. Itu tempat keluarnya huruf sin atau sa. Sinnya di sini sukun, ini sukun atau mati. Dan sifat yang dimiliki huruf sin yang pertama yaitu al-mahmus atau ames, yaitu mengalirnya napas ketika membunyikan hurufnya. Jadi huruf sin ini mengucapkannya harus mengalir napas sa dan berdesis ya, berdesis dulu sa mengalir napas ya. Kemudian huruf sin ini memiliki sifat ar-roqwa. Dan sifat yang ketiga yaitu istifal, invita, ismat. Itu ada 5 sifatnya huruf sa ini atau sin. Dibaca bis, mengalir napas ya, berdesis. Bismi, ini huruf mim atau ma berbaris bawah atau kasro dibaca mi. Makrop atau tempat keluarnya huruf ma ini atau mim yaitu bibir bawah dan bibir atas ketemu ma. Dia huruf tipis ya, dia huruf bibir ya. Langsung masuk ke lafzul jalalah. Ini lafzul jalalah ya, atau lafaz Allah. Lafzul jalalah atau lafaz Allah di sini bertasdik. Ini tasdik ya, ini menyerupai kepala huruf sin, tasdik. Maka setiap yang bertasdik ada namro ya. Apa itu namro? Atau ada tekanan ya, namro atau tekanan. Dan selain huruf mim dan nun bertasdik tidak boleh ada namro atau tekanan, karena huruf mim dan nun itu sifatnya guna. Apa itu guna? Dengung, dia berdengung ya sifatnya. Apa itu guna? Yaitu membunyikan huruf dengan mendengungkan suara yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya ada 2 aja ya, yaitu mim dan nun. Itu sifatnya guna. Jadi kita kasih penekanan. Jadi selain huruf mim dan nun bertasdik harus ada tekanan ya. Kalau nun dan min bertasdik tidak boleh ada namro atau penekanan, karena dia sifatnya guna. Tekanannya tidak usah terlalu ya, jangan dibaca millahi, tidak usah. Tekan terus lepas, tekan aja dikit terus lepas, billahi.
lembut ya. Kemudian di sini ada huruf H. Biasanya di lapas Allah ini sebagian dari kita tidak menjelaskan huruf H-nya. Seolah-olah huruf H itu terseret. Jangan sampai ya. Jangan dibaca millahi, seolah-olah huruf H ini tidak dibaca, harus dibaca. Dan harus kita ketahui makrop atau tempat keluarnya huruf H ini yaitu pangkal tenggorokan ya. Dia satu makrop sama huruf hamzah, cuma beda sifat aja ya. Jadi dibaca bismillahi, terus masuk ke ro ya. Huruf ini huruf ro bertasdik, ada lagi 6 ro, ada lagi penekanan suara. Langsung hinya masuk ke ro, jangan dibaca r, her, jangan. Getarannya karena huruf ro ini huruf ro bertasdik, ada tekanan atau 6 ro namanya. Ingat, takrir atau getaran pada huruf ro tidak boleh lebih dari sekali. Jangan irro ya. Jangan dibaca irro. Dan tidak boleh maka berikan sifat yang dimiliki huruf ro ini, karena dia memiliki sifat inhirab. Apa itu inhirab? Yaitu membunyikan huruf dengan mencondongkan huruf pada tempat keluarnya itu sendiri ya, dan pada makrop atau tempat keluarnya huruf yang lain. Dalam pelafalannya lidah harus dilenturkan. Sifat inhirab ini hurufnya cuma ada 2 ya, yaitu huruf lam atau la dan ro, cuma ada 2. Kemudian ada huruf H, ini H kecil ya, dia halus. Kalau ini H besar, ini di pangkal tenggorokan tempat keluarnya. Kalau ini H, dia di wastul alki, tengah-tengah tenggorokan. Dia satu makrop sama huruf ain, cuma beda sifat aja. Di sini H-nya sukun atau mati, kita berikan sifat yang dimiliki huruf H ini. Apa aja sifatnya? Yaitu huruf H memiliki sifat yang pertama al-mahmus atau amus, yaitu mengalirnya napas. Kedua ar-rohwa, ketiga istifal, keempat infita, kelima ismat. Dia memiliki ada 5 sifat ya. Dan perlu diketahui setiap huruf hijaiyah, satu huruf hijaiyah itu paling sedikit dia memiliki 5 sifat ya, dan paling banyak dia memiliki 7 sifat. Jangan dibaca rohmani, tidak boleh ya, harus mengalir suara di sini, mengalir napas. Roh kayak gitu ya, mengalir roh. Dijelaskan huruf H-nya juga di sini dan berikan sifatnya. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ada huruf mim atau ma berarokat fathah. Ini harokat fathah ya, tanda baca fathah. Setiap harokat fathah bunyinya a. Ini mim berarokat fathah dibaca ma. Terus di sini ada huruf nun atau na berarokat kasroh dibaca ni. Dibaca 2 ketukan mani. Terus di sini nunnya langsung masuk ke huruf ro ya, karena ro-nya di sini bertasdik. Ada lagi 6 ro, ada lagi penekanan suara. Jangan dibaca ner, tidak usah terlalu ya, ner.
dibaca lembut aja, ditekan terus lepas. Nirrohim, nirrohim, lembut aja. Kemudian ada huruf H berbaris bawah atau kasro dibaca I. Kemudian ada ya sukun atau ya mati. Sifat yang dimiliki huruf ya ini yaitu lin atau layin. Apa itu lin? Yaitu lunak atau lembut, membunyikan huruf dengan lunak tanpa ada paksaan ya. Hurufnya cuma ada dua, yaitu ya dan wa. Itu huruf lin. Jadi di sini yanya sukunnya mati, dia huruf lin. Jadi, kemudian ada mim atau ma berbaris bawah dibaca mi, dia di akhir kata kita wakofkan nirrohim. Jadi saya akan membaca keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat berikutnya di sini ada huruf alif atau a berharokat fathah dibaca a. Terus lam. Lam ini sifatnya inhirop ya. Dia sama huruf ro, inhirop. Sifatnya, sifat-sifat apa aja yang dimiliki huruf lam? Ada 6 ya sifatnya. Yang pertama al-jahru atau jahar, tawassut, istifal, invita, islak, dan inhirab. Alhamdu. Jadi ini huruf H. Ingat makronya atau tempat keluarnya itu wastul alki, tengah-tengah tenggorokan. Kemudian di sini ada huruf mim atau mab sukun mati. Kemudian ada huruf dal atau da berarokat doma. Ini doma ya. Setiap arokat doma bunyinya u. Dan setiap arokat doma atau bunyi u, kedua bibir kita atau mulut kita, bibir bawah dan bibir atas, kedua-duanya dimunyungkan ya. Mulut kita dan bibir kita dimunyungkan apabila mengucapkan huruf dhamma atau harokat dhamma. Du dimunyungkan. Apabila tidak dimunyungkan belum sempurna ya dalam mengucapkan atau membaca ayat suci Al-Quran. Kaidah membacanya memang kayak gitu. Alhamdulillahi. Kemudian di sini kita jumpai lagi lafzul jalalah atau lafaz Allah bertasdik, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Jadi di sini jangan terlalu tekanannya ya, ditekan terus lepas. Tekan bentar aja terus lepas. Alhamdulillahi. Terus di sini ada huruf ro berharokat fathah. Kemudian ada huruf ba bertasdik, dia berbaris bawah, kasro dibaca bi. Berikan lagi namro atau penekanan pada ba karena dia bertasdik ya. Jangan dibaca robi, harus ditekan robi. Huruf selanjutnya yaitu huruf lam, sukun atau mati. Langsung B-nya sini langsung masuk ke lam. Robbil. Dan di sini kita bisa lihat ada huruf ain, bukan alif ya, bukan huruf a. Karena sebagian dari kita membaca ain ini tertukar hurufnya jadi amsa atau jadi alif. Kebanyakan orang baca alamin. Alamin tidak boleh dibaca alamin. Ingat, tertukar huruf dengan huruf yang lain itu merupakan kesalahan jali ya, yang dapat merusak makna ayat itu. Tidak boleh terjadi ya, bisa berdosa jadinya.
Jangan dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, alamin, tidak boleh, karena huruf ain ini atau a tempat keluarnya di wastul alki atau tengah-tengah tenggorokan, dan huruf ain ini tidak boleh suaranya masuk ke hidung ya. Jangan dibaca alamin, itu masuk ke hidung. Itu masuk ke hidung ya, suaranya tidak boleh masuk ke hidung, dia murni dari tengah-tengah tenggorokan. Dibaca alamin, alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada huruf ro bertasdik, ada lagi nambro, ada lagi penekanan suara. Ar-roh, jangan dibaca ar-roh, ar-roh, ar-rohmanin, tidak boleh dibaca roh mengalir, karena di sini kita jumpai ada huruf H. Makrob atau tempat keluarnya huruf H ini yaitu wastul alki, satu makrob sama huruf ain, cuma yang membedakan sifatnya aja ya. Mengalir napas karena dia memiliki sifat ames. Roh, roh, ar-roh, ar-rohmani, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Di sini ada huruf mim atau ma, dibaca 2 ketukan karena dia berbaris atas ya, panjang dia ya, fathah. Mani, mani, jangan dibaca mani. Terus langsung di sini huruf nun atau na berarokat kasro dibaca nih, langsung masuk ke huruf ro ya, nir, jangan ner, ditekan, tidak usah terlalu penekanannya ya. Nirrohim, nirrohim. Huruf selanjutnya yaitu huruf mim atau ma berharokat fathah, dibaca panjang lagi ya, 2 ketukan. Jangan dibaca maliki, maliki, tidak boleh, baca panjang 2 ketukan. Maliki, maliki. Di sini ada huruf lam atau la berharokat kasro dibaca li, ada huruf kaf atau ka berharokat kasro dibaca ki, kemudian ada huruf ya berharokat fathah dibaca ya, dan di sini ada wawu atau wa sukun atau wa mati, kita bunyikan u ya, ini bunyi u apabila wa sukun ini didahului dengan harokat fathah, dibaca yaumi, jangan dibaca yami, karena dia berlaku apabila wasukun ini didahului harokat fathah baru dibaca u ya, yaumi. Apabila di sini harokat dhamma, misalnya di sini dhamma, ini tidak dibaca u tapi dibaca panjang 2 ketukan, atau dia di sini kasro, dia tidak dibaca u ya. Dia berlaku apabila wasukun ini didahului tanda harokat fathah ya, yaumi. Dan perlu diingat, setiap bunyi u atau dhamma bibir kita atau mulut kita monyongkan ya. Dan makrob atau tempat keluarnya huruf wa ini yaitu bibir kita monyong ya, dimonyongkan. Wa dimonyongkan dulu, terus senyumkan, disenyumkan. Wa dimonyongkan dulu, terus disenyumkan. Karena wa ini huruf tarkib atau tipis. Wa dimonyongkan terus disenyumkan, seperti orang tersenyum ya, dimonyongkan terus tersenyum. Pinggir bibir kita kiri dan kanan ketarik,
dimonyongkan terus senyum, wa. Yaumi. Kemudian ada huruf mim atau ma berharokat kasro dibaca mi, langsung masuk ke sini ya. Ini huruf dal atau dah bertasdik, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara, langsung ke sini ya, karena di sini huruf dalnya berbaris bawah atau kasro dibaca di midin, langsung kasih penekanan dulu midin. Kemudian ada huruf alif berbaris bawah atau kasro dibaca i, kemudian ada huruf ya bertasdik, ada lagi namro, ada lagi penekanan. Di sini huruf ya-nya dibaca panjang ya, karena di sini ada alif mat ya. Iyaka, jangan dibaca iyaka, ditekan dulu ya, dibaca panjang iyaka. Kemudian sebagian dari kita dalam kalimat na'budu jangan dibaca na'budu ya, itu salah. Ini huruf ain sukun, tempat keluarnya wastul alki atau tengah-tengah tenggorokan, dan berikan sifat yang dimiliki huruf ain ini. Huruf ain ini memiliki sifat tawassut ya, atau bainia. Apa itu bainia atau tawassut? Saya jelaskan sedikit, yaitu antara sifat sidda dan rokoa. Dia di tengah-tengah ya, antara sifat sidda dan sifat rokoa. Saya jelaskan dulu apa itu sidda. Sidda salah satu sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan. Sidda lawannya ar-rokoa atau rokoa. Sidda artinya kuat atau membunyikan huruf dengan suara tertahan atau dihentikan, dan huruf itu tampak sekali jika dimatikan atau disukunkan. Hurufnya ada alif, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta, terangkum dalam bait atau kalimat ajid qaf timbakat ya. Itu huruf sidda. Sidda ini kuat. Kemudian sifat ar-roqwa yaitu lunak atau lembut, membunyikan huruf dengan suara lepas, tidak tertahan atau mengalirnya suara ya. Kebalikan dari sidda ya. Dan tawassut ini di tengah-tengah antara sifat sidda dan sifat roqwa, antara tertahan dan tidak tertahan, antara tertahan dan lepas suaranya. Walaupun huruf ain ini mati, masih kedengaran suaranya, antara tertahan dan tidak tertahan. Jangan dibaca na'budu. Ingat, tertukar huruf dengan huruf yang lain merupakan kesalahan fatal ya, itu tidak boleh terjadi. Jadi masih kedengaran suaranya ya, antara tertahan dan tidak tertahan. Jangan dibaca iyyaka na'budu, tidak boleh. Harus diberikan sifat pada huruf ain ini, dan tempat keluarnya huruf ain dibaca budu iyyaka budu. Jadi cara bacanya kayak gitu ya, jangan dibaca budu iyyaka budu kayak gitu ya. Jangan dibaca budu tapi budu. Kemudian ada huruf waw atau wa. Ingat, tempat keluarnya huruf wa ini yaitu bibir kita atau mulut kita monyongkan ya, terus senyumkan, dimonyongkan dulu terus senyumkan, wa
seperti orang tersenyum. Kemudian ada huruf alif berbaris bawah atau kasroh dibaca i, kemudian ada huruf ya bertasdid, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Di sini dibaca 2 ketukan juga ya, panjang 2 ketukan ya. Jangan dibaca wa iyaka kasih penekanan karena dia bertasdid. Wa iyaka. Kemudian ada kalimat nasta'in, jangan dibaca nasta'in. Ini huruf ain berarokat kasroh atau berbaris bawah. Jangan dibaca i tapi ai. Nasta'in. Jangan dibaca kayak gitu ya. Jangan dibaca nasta'in tidak boleh. Ai ini huruf dibaca ai nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada huruf alif berbaris bawah atau kasroh dibaca i. Di sini ada huruf h, tempat keluarnya yaitu pangkal tenggorokan ya. Jangan dibaca ihdina, tidak boleh. Berikan sifat pada huruf h ini karena dia memiliki sifat ames, arrokoah, istifal, invita, ismat. Jadi dia mengalir napas ya. Dina. Kemudian ada huruf dal atau da berarokat kasroh baca di, terus nun atau na. Langsung masuk huruf nun ini atau na, langsung masuk ke huruf zo ya. Huruf zo ini huruf tebal, huruf tabkim. Ingat tempat keluarnya huruf zo yaitu ujung lidah kita ke gigi seri bawah bagian dalam, dan pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit atas. Karena huruf zo ini huruf tabkim, huruf tebal, dia satu makrob sama huruf sin atau sa dan huruf zai atau za. Cuma yang membedakan kalau huruf sin ini dan huruf sai atau za itu tipis ya. Kalau huruf zo ini dia memiliki sifat isti'la atau terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Kita jumpai di sini huruf zo bertasdid, ada lagi namro, ada lagi penekanan suara. Jadi jangan dibaca si. Kalau dibaca si berarti huruf zo ini berubah jadi huruf sin atau sa. Ini sin ini huruf tipis, sedangkan huruf zo ini huruf tebal, huruf tabkim. Dan pangkal lidah kita terangkat ke langit-langit atas, sedangkan huruf sin pangkal lidahnya tidak terangkat ke atas, dia merendah ke bawah ya, rata dia. Dinasi kasih dulu penekanan ya. Dinasi si, jangan si. Kemudian ada huruf ro berarokat fathah. Kemudian ada huruf to, huruf tebal, huruf tabkim yang memiliki sifat isti'la, itbang kayak ini ya. Dia memiliki sifat isti'la, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Dia huruf tebal dan sifat yang dominan dimiliki, sifat khusus yang dimiliki huruf to yaitu kolkola. Apa itu kolkola?
kolkola atau goncang atau pantulan, yaitu membunyikan huruf dengan melebihkan atau mengguncangkan pada makrob atau tempat keluarnya huruf itu sehingga terdengar pantulan suara yang lebih kuat. Huruf kolkola itu cuma ada 5 ya. Saya sudah jelaskan pada episode sebelumnya atau pada video sebelumnya. Huruf kolkola itu yang wajib dipantulkan apabila dia sukunnya asli atau diwakofkan, dia harus dipantulkan. Cuma ada 5 ya hurufnya. Huruf ko, to, ba, ja, dan da terangkum dalam bait yang lebih mudah diingat, yaitu baju di toko. Huruf kop, to, ba, jim, dan dal ya, ada 5 itu. Apabila dia mati dibaca. Contohnya ak, ab, atau aj, ad ya, dipantulkan. Kolkola itu terbagi 2 lagi. Ada kolkola sugro, kolkola kecil, biasanya di tengah-tengah kalimat, dan ada kolkola kubro, kolkola besar di akhir kalimat kalau kolkola kubro. Kemudian di sini ada huruf mim ya, atau huruf ma berharokat dhamma, dibaca mu, dimonyongkan mulut kita ya atau bibir kita, mu dimonyongkan, mu terus disenyumkan. Karena ini kita dapati huruf sin atau sa sukun, dia huruf tipis, bukan huruf tebal, huruf tipis, dibaca mus, dimonyongkan dulu mus, terus baca sinnya, berikan sifat al-amas, al-mahmus atau amas pada huruf sin ini, mengalir napas yang mus. Kemudian ada huruf ta, terus huruf ko, huruf kof atau ko, huruf tapkin juga huruf tebal, dia berharokat kasroh, jangan dibaca ki. Kalau dibaca ki berarti huruf kaf ini atau ka berubah jadi huruf kof, tidak boleh. Dia memiliki sifat istilah atau terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas, sedangkan huruf kaf ini atau ka dia huruf tipis, dia tidak memiliki sifat istilah. Kalau huruf kof ini atau ko dia huruf tebal, huruf tapkim. Mustaqim, jangan dibaca mustaqim. Kemudian ada huruf lo, huruf tebal, dia memiliki sifat istilah, itbaq. Jadi huruf yang sifat yang dimiliki huruf lo yaitu amas, rokoa, istilah, itbaq, dan ismat. Jangan dibaca si tapi si. Kemudian ada huruf ro berharokat fathah. Kemudian ada huruf to, huruf tebal. Apabila huruf to ini mati atau sukun harus dipantulkan, atau huruf to ini diwakofkan, dipantulkan ya, dipantulkan. Contohnya ab, aj, ad, atto. Ada itu huruf kolkola semua ya, huruf pantulan semua, baik dia mati atau sukun asli atau diwakofkan, harus dipantulkan. Contohnya atto. Terus ada huruf lam bertasdik, ada lagi namro, ada lagi penekanan. Kemudian ada
huruf za. Ingat makrop atau tempat keluarnya huruf za yaitu ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri atas dan ujung lidah kita keluar sedikit ya dari batas gigi. Dari ujung gigi keluar sedikit, ujung lidahnya kita gigit sedikit ya. Za, tidak usah terlalu banyak ya, dikit aja. Jadi tempat keluarnya huruf za ini, yang ini ya, dia di ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas dan ujung lidahnya keluar sedikit, ujung lidahnya kita gigit sedikit. Za, allazi. Kemudian ada huruf alif berharokat fathah dibaca a, dan di sini ada nun sukun atau namati dibaca an. Kemudian di sini dalam kalimat an'amta jangan dibaca an'amta, itu salah ya, tidak boleh dibaca an'amta karena ini bukan huruf alif, ini huruf ain. Ingat makrop atau tempat keluarnya huruf ain yaitu wastul alqi atau tengah-tengah tenggorokan. Jangan dibaca an'amta, jadi tertukar huruf dengan huruf yang lain merupakan kesalahan yang sangat fatal ya, tidak boleh terjadi, bisa merusak makna ayat itu, tidak boleh ya. Jangan dibaca an'amta tapi dibaca an'amta. Kemudian ada huruf ain berharokat fathah dibaca a, bukan a tapi a. Jangan juga suaranya masuk ke hidung karena dia bukan bagian dari hidung ya, bunyinya cuma huruf mim dan nun yang masuk ke suaranya ke hidung. Jangan dibaca alaihim itu suaranya masuk ke hidung. Kalau dibaca jangan gitu, dibaca tengah-tengah tenggorokan atau wastul alqi. Alaihim, di sini kita jumpai ya sukun atau ya mati, berikan lagi sifat lin, lunak atau lembut, membunyikan hurufnya tanpa ada paksaan. Jangan dibaca alaihim, lembut aja ya, alaihim. Kemudian ada huruf goen atau ho, huruf tebal, memiliki sifat isti'la juga atau terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Huruf goen ini memiliki sifat al-jahru atau jahar, rokoah, isti'la, hinpidah, dan ismat. Ada 5 sifatnya ya huruf goen ini. Dan di sini kita jumpai ya sukun lagi atau ya mati. Jadi ya sukun ini dibaca i apabila ya sukun ini atau ya mati didahului harokat fathah ya, dibaca goiril langsung masuk ke huruf lam sukun. Jangan dibaca gori ya, dijelaskan juga ya sukun ini karena dia didahului harokat fathah ya. Kemudian ada huruf mim atau ma berharokat fathah dibaca ma. Terus di sini ada, jangan dibaca makdubi, tidak boleh, harus diberikan sifatnya. Ini huruf hoin sukun, huruf kayak gini ya, cuma dia mati, cuma dia sukun. Jangan dibaca makdubi, walaupun huruf hoin ini huruf tabkim atau huruf tebal, dia memiliki sifat rokoa atau rokoa. Apa itu rokoa? Sudah saya jelaskan tadi, lunak atau lembut ya, membunyikan huruf dengan suara lepas, tidak tertahan atau mengalirnya suara. Walaupun dia mati tapi masih ada kedengaran suaranya ya, masih mengalir suaranya.
Jangan dibaca makdubi, tidak boleh, tapi mar dibaca kayak gitu ya. Jangan dibaca makdubi. Mar mardubi dibaca panjang di sini ya, karena dia wasukun di sini ya. Kemudian ada huruf ain atau a, baca lembut ya, karena di sini ada huruf ya sukun ini, huruf lin, lunak atau lembut. Dan ain ini atau lam, dan ain dan lam dan mim itu dia huruf terangkum dalam bait lin Omar, dia huruf tawasud atau bainia, antara tertahan dan tidak tertahan. Kemudian ada huruf wa. Ingat kaidah membaca huruf wa itu dimunyungkan bibir kita terus disenyumkan wa. Kemudian di sini ada lam atau la berharokat fathah dibaca la. Kemudian ada huruf do, huruf tebal, huruf do ini huruf tebal. Huruf ija yang paling susah diucapkan yaitu huruf do. Sampai ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau bunyinya, akulah orang yang paling fasih mengucapkan huruf do. Perlu kita ketahui huruf do ini makrob atau tempat keluarnya yaitu tepi lidah kita. Tepi lidah, boleh tepi lidah sebelah kanan, boleh tepi lidah sebelah kiri. Kalau antum atau anda menggunakan tepi lidah sebelah kanan mengucapkan huruf do ini, tepi lidahnya ke gigi geraham atas ya, bagian dalam. Tepi lidah ke gigi geraham atas bagian dalam. Apabila menggunakan tepi lidah kiri, tepi lidah ke gigi geraham atas ya, bagian dalam, atau bisa kedua-duanya, tepi lidah ditempelkan ke gigi geraham atas bagian dalam ya. Do, jangan disebut do, jangan do, itu D-nya Indonesia, tidak boleh. Do, karena huruf do ini cuma di Arab adanya ya. Kalau kita A B C D, kalau di Arab adanya ya huruf do, agak sulit juga diucapkan. Dia tabkin tebal, dia punya sifat istilah juga, punya sifat idbak juga ya. Jadi di sini huruf do kasih penekanan karena dia bertasdid. Jangan dibaca walad dolin, tidak boleh, dikasih penekanan ya. Walad do di sini dibaca panjang ya. Setiap ada tanda kayak gini itu dibaca panjang. Walad dolin. Di sini ada huruf lam bertasdid, ada lagi 6 huruf penekanan. Ditekan dulu terus lepas, tidak usah terlalu tekanannya ya. Contohnya walad dolin. Jadi cukup sampai di sini saya bahas tentang cara membaca surah Al-Fatihah atau tahsin surah Al-Fatihah. Sebelum kita bahas dulu, saya mau bahas sedikit sebelum kita bahas sedikit ya. Jadi saya mau jelaskan di sini
Sifat-sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan apa saja, yaitu sifat-sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan ada 11 ya. Yaitu sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan. Yang pertama ada al-mahmus atau ames. Ames lawannya al-jahru atau jahar. Sidda lawannya rokoah. Antara sidda dan rokoah ada sifat tawasud atau bainia ya, dia di tengah-tengah antara sifat sidda dan rokoah ada sifat bainia. Terus sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan berikutnya yaitu isti'la ya, lawannya istifal, itbak lawannya infita, islak lawannya ismat. Itu sifat-sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan ya. Terus sifat-sifat huruf hijaiyah yang tidak memiliki lawan ada 8 ya. Yang pertama sopir, terus kolkola, lin atau lain, terus inhirab, kelima takrir, keenam tafasyi, ketujuh istitola, kedelapan guna. Jadi Anda atau antum harus mengetahui sifat-sifat huruf hijaiyah dan tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.